Halo teman-teman, perkenalkan saya Agustinus Nesoko dengan NIM 251314008, Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya menganalisis ejaan bahasa Indonesia dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Danar Widianta. Beliau mengutip jurnal tersebut dari penulis aslinya, yaitu Romo van Lith, Jesuit, dengan jurnal Perkembangan Pendidikan Karakter di Jawa awal abad 20. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada analisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia. Nomor 1, kalimat asli yang tertera pada jurnal tersebut adalah serta unsur budaya yang ada di baliknya itu. Kesalahan kata yang saya temukan adalah kata di baliknya ini di spasi. Nah, penulisan kata menurut dasar aturan PBI adalah digabungkan, sehingga kata di baliknya itu digabungkan atau disatukan, bukan dipisahkan. Nomor 2, kata asli, lingkungan hidupnya itu tetap berlatar belakang budaya Jawa. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah berlatar belakang. Ini masuk pada kategori kata baku atau efisiensi. Nah, seharusnya kata yang baku adalah berlatarkan, bukan menggunakan berlatar belakang. Nomor 3, kalimat asli, jenis pendidikan seperti inilah yang diperkenalkan oleh Romo van Lith. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah kata seperti inilah. Inilah dipisahkan. Nah, menurut dasar aturan PBI, kata inilah seharusnya menjadi satu atau tidak boleh dipisahkan. Nomor 4, kalimat aslinya, namun harus ditambahkan pula beberapa jam untuk mengajar musik dan menyanyi. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah pada tanda baca. Nah, kata namun seharusnya menggunakan koma. Karena menurut aturan dasar PBI, kata namun selalu diakhiri dengan tanda koma sehingga menjadi kata yang baku. Nomor 5, kalimat asli tidak mengubah cara hidup anak didikannya sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah kata lokal. Lokal itu menggunakan huruf C. Nah, seharusnya menurut aturan dasar PBI yang baik adalah kata lokal menggunakan K, bukan C. Nah, kesalahan dominan yang ditemukan pada bagian nomor 1 sampai 5 yang pertama adalah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Yang kedua, kata baku dan ejaan tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ketidaktepatan tanda baca terutama koma. Ini yang menjadi kesalahan dominan pada nomor 1 sampai 5. Nomor 6, kalimat asli, guru-guru yang berkualitas. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah kata berkualitas. Menurut ini adalah kata penyerapan kata asing, kata baku yang menggunakan kata berkualitas. Nomor 7, kalimat asli, sistem konflik. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah kata konflik. Nah, seharusnya ini adalah kata serapan yang menggunakan konflik diakhirin itu menggunakan C dan T menjadi konflik cara bacanya. Next, nomor 8, kalimat asli yang saya temukan, Van Lith dianggap sebagai tokoh yang memiliki perhatian khusus dengan
pendidikan pribumi. Nah, kesalahan kata yang saya temukan pada kalimat tersebut adalah kata dengan, sehingga kata ini adalah kata diksi. Menurut dasaran KBBI yang baik dan benar adalah kata dengan kata terhadap, sehingga cara bacanya Van Lith dianggap sebagai tokoh yang memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan pribumi. Next, nomor 9. Kalimat asli pada pada 18 September 1881. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah tidak pada tanda baca. Seharusnya di akhiran tahun 1881 itu menggunakan koma. Next, nomor 10. Kalimat asli yang saya temukan adalah Joseph Van Lith dikenal sangat pemalu. Ini didasari oleh Van Lith ... Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah pada penggunaan koma. Itu salah. Next, nomor 11. Kalimat asli kebudayaan dan perdagangan. Nah, kesalahan kata yang saya temukan itu adalah pada kata perdagangan. Seharusnya kata yang baik dan benar itu adalah perdagangan, bukan perdagangan. Oke, next, nomor 12. Kalimat asli tidak tertarik dengan pekerjaan jurusita. Nah, kalimat asli yang saya temukan adalah kata tertarik. Ini adalah tanda aksen tidak diperlukan. Oke, seharusnya kata tertarik. Ini adalah penulisan huruf. Oke, kalimat asli suatu hal yang nanti akan diterapkan. Nah, kesalahan kata yang saya temukan itu ada pada kata nanti. Ini adalah kesalahan kata pada nanti. Seharusnya yang baik dan baku adalah kelak, sehingga cara bacanya begini: suatu hal yang kelak akan diterapkan. Oke. Nomor 14. Kalimat asli menjadi imam pada 8 September 1894. Nah, kesalahan kata yang saya temukan itu adalah pada kata imam, huruf kapital, ya, kapital atau awalan huruf itu besar. Nah, menurut Kamus Besar PBI yang baik dan benar itu adalah imam itu menggunakan huruf I kecil, bukan huruf I besar. Next, nomor 15. Kalimat asli adalah Pastor Van Valsen mengajar. Nah, kesalahan kata yang saya temukan itu pada kalimat kata pastor seharusnya menggunakan P kecil, bukan P besar. Next, nomor 16. Kata aslinya disiplin adalah pintu segala bentuk keberhasilan. Kesalahan kata yang saya temukan adalah pada kata pintu segala. Nah, seharusnya kata yang baik dan baku adalah pintu dari segala, bukan pintu segala. Oke. Next, nomor 17. Kalimat asli adalah pada sisi yang lain ia menolak. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah pada kata atau kalimat pada sisi yang lain. Nah, seharusnya ini adalah kata pemborosan pada sisi yang lain. Kata yang lain seharusnya dihilangkan sehingga menjadi pada sisi lain, bukan sisi yang lain. Next, nomor 18. Kalimat aslinya mampu bangkit memperjuangkan haknya. Nah, kesalahan kata yang saya temukan adalah bangkit memperjuangkan. Nah, ini adalah
tata bahasa baku yang sebenarnya adalah kata atau kalimat bangkit untuk memperjuangkan, bukan sekedar preposisi hilang seperti kata aslinya mampu bangkit memperjuangkan haknya. Sebenarnya atau kata yang baku adalah bangkit untuk memperjuangkan, ditambahkan kata untuk memperjuangkan. Next, nomor 19. Kalimat asli meskipun tetap ramah pada semua orang. Nah, kalimat asli kesalahan kata yang saya temukan adalah kata pada. Nah, seharusnya yang benar adalah kepada, menunjukkan preposisi atau tata bahasa. Meskipun tetap ramah kepada semua orang. Nomor 20. Kalimat asli pemikiran Josephus van Lith. Nah, ini adalah kesalahan salah ejaan pada kata Josephus, penulisan nama. Seharusnya kata Josephus itu digabung sehingga menjadi kata yang baku, yaitu menunjukkan kata atau menunjukkan kepada orang atau nama orang. Kesimpulan analisis. Yang pertama, analisis menunjukkan banyak kesalahan pada aspek kapitalisasi, ejaan baku, dan tanda baca. Yang kedua adalah perlu ketelitian tinggi dalam mengikuti PUEBI dan KBBI untuk menjaga kualitas tulisan. Yang terakhir adalah kesalahan yang ditemukan dapat menjadi acuan penyempurnaan naskah dan pembelajaran EBI. Oke, sekian, terima kasih atas presentasi analisis ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mohon maaf bila pada penyampaian atau pengucapan saya ketika menyampaikannya berulang kali atau lambat. Semoga pada presentasi analisis ejaan bahasa Indonesia ini dapat membantu kita ketika menulis buku atau jurnal, sehingga bisa tahu kata baku yang baik dan benar yang mana, dan juga kesalahan yang sering terjadi itu seperti apa, sehingga kita boleh bisa tahu dan juga sudah mengerti cara menulis kata yang baik dan baku. Oke, sekian dan terima kasih. Salve.